Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Le Mineral. Atau venue cabang olahraga menembak PON ke-21 Aceh Sumut di Matale, Aceh Besar Aceh, ambruk. Terlihat ada atlet yang sedang berlatih di tempat tersebut ketika kejadian berlangsung. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi siswa SMA Binus Simpruk, korban dugaan perundungan. Dalam rapat tersebut, korban memberikan pernyataan mengenai kasus yang dialaminya. Kontestasi Pilkada Jakarta semakin memanas setelah 3 pasangan calon di pemilihan Gubernur Jakarta menunjuk ketua tim sukses pemenangan, lantas kubu mana yang efektif merebut hati warga Jakarta? Dan benarkah tim ses yang dibentuk tersebut ala kadarnya? Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, saya Caca Anissa dan rekan saya Ken Ane menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, bagaimana? Apakah Anda sudah puas bagi warga Jakarta yang sudah bertemu dengan calon yang nanti akan berlaga di Pilkada Jakarta? Apalagi tim suksesnya sudah ditunjuk pemirsa, diketuai oleh calon tong Ahmad Riza Patria dan juga Siti Fadila Supari. Ada beberapa pihak mengatakan sudah pas ditunjuk sebagai ketua tim sukses. Tapi ada juga yang mengatakan sepertinya agak di luar prediksi karena harapan masyarakat yang ditunjuk sebagai tim sukses adalah artis, influencer, atau orang terkenal lainnya. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Benarkah tim sukses dari masing-masing paslon untuk Pilkada Jakarta ala kadarnya? Jawabannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, selain itu pemirsa juga di Apa Kabar Indonesia Malam ini akan menghadirkan informasi permasalahan yang turut menjadi perhatian begitu banyak masyarakat dari penyelenggaraan PON 21 tahun 2024. Kita akan menyoroti kembali sejumlah permasalahan yang terjadi, mulai dari kinerja wasit yang dinilai tidak profesional, kemudian permasalahan venue yang mengalami kerusakan atau dianggap tidak siap untuk penyelenggaraan PON 2024, hingga ke permasalahan penyediaan makan untuk para atlet PON. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, di mana Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mendatangi gedung KPK untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi untuk bepergian ke luar negeri. Kaisang keluar dari gedung KPK C1 sekitar pukul 11 siang didampingi kuasa hukum dan juru bicaranya. Dia mengatakan kedatangannya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Kaisang mengaku bukan penyelenggara negara, bukan pejabat, dan juga kedatangannya bukan karena undangan, melainkan karena inisiatif sendiri. Kaisang mengaku sudah memberikan klarifikasi mengenai perjalanannya ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 lalu dan meminta awak media untuk menanyakan lebih detail ke pihak KPK. Sebelumnya, Kaisang dan Erina Gudono, istrinya, sempat viral soal penggunaan jet pribadi saat bepergian ke luar negeri. Hal itu bermula ketika istri Kaisang, Erina Gudono, memamerkan foto jendela pesawat yang merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Kemudian beredar juga video mengenai Kaisang dan Erina yang turun dari jet pribadi Gulfstream dengan nomor registrasi N588SG. Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang
baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pikirnya nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada jalan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU terkait eksekusi rumah di Jakarta Selatan dan kasus perundungan siswa SMA Binus Simpruk. RDPU dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Habibur Rahman. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres Jakarta Selatan, dan keluarga korban pengacara almarhum Rashih Hanif. Kemudian juga hadir kuasa hukum korban bullying RE yang merupakan siswi di Binus Serpong. Adapun agenda RDPU Komisi 3 DPR adalah penjelasan terhadap eksekusi kediaman almarhum Rashih Hanif di Cilandak dan juga penjelasan terhadap kasus bullying siswa SMA Binus Simpruk Jakarta Selatan. Selama rapat berlangsung, pihak kuasa korban meminta Komisi 3 lakukan investigasi terkait perundungan yang terjadi di sekolah Binus Simpruk untuk mengetahui apakah perundungan juga dialami oleh siswa lainnya. Anak kita ini di Binus ini mau sekolah, ya, atau mau ke arena tanding, ya, perkelahian atau tinju. Nah ini sangat saya sayangkan, ya, mereka membangun opini dan narasi seolah-olah ini perkelahian, tidak ada bullying, tidak ada kekerasan. Pertanyaan saya, sekolah ini wajib, ya, dan harus bertanggung jawab mengacu kepada peraturan Kementerian Pendidikan nomor 46 tahun 2023 bahwa pelaksana pendidikan wajib, ya, memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta didik, yang dimana saat ini korban atau peserta didiknya tidak mendapatkan atau merasa aman dan nyaman di sekolah, tapi mendapatkan kekerasan di sekolah. Dan yang kami sayangkan bukannya malah memperbaiki, tapi malah seolah membenarkan bahwa mereka ini berkelahi. Ya pemirsa, pelaku kasus dugaan pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari yang ditemukan tewas sepekan lalu masih diburu oleh polisi hingga Senin malam. Warga pun membantu polisi mencari tersangka pembunuhan. Kendati demikian, polisi mengimbau warga tidak main hakim sendiri bila mengetahui keberadaan tersangka. Pelaku kasus dugaan pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari masih diburu oleh polisi hingga Senin malam. Pria berinisial IS tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi saat ini masih menyusuri titik lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian tersangka di kawasan Kecamatan Duo Kali Sabaleh Kayu Tanam, Wali Nagari Guguak, Kecamatan Kayu Tanam. Ahmad Yuni Kamil mengatakan bahwa beberapa warga di wilayah kerjanya memang turun untuk membantu pencarian, dan kendati turut membantu polisi mencari jejak tersangka, warga diimbau tidak bertindak anarkis dan main hakim sendiri jika menemukan keberadaan tersangka. Lima orangnya. Ya, kami akan ajak Anda pemirsa berbincang dengan keluarga korban dari Nia Kurniasari bersama dengan Ibu Maria Anita. Selamat malam, Ibu Maria.
Selamat malam, Mbak. Ya, Bu Maria, tentu pertama-tama kita ikut berduka atas kejadian yang menimpa Nia. Tapi Bu, sampai sejauh ini perkembangannya polisi masih terus melakukan pencarian terhadap pelaku. Bagaimana kemudian tanggapan, respon maupun juga harapan dari pihak keluarga? Ya, kami sih berharapnya pelakunya secepatnya tertangkap kayak gitu. Soalnya ini udah lama kayak gitu. Baik, Bu, identitas dari pelaku ini kan sudah viral, Bu. Sebenarnya keluarga atau juga korban ini mengenal tidak terduga pelaku? Kalau mengenal iya, tapi tidak yang bertegur sapa gitu. Tahu orang gitu, istilahnya tahu orang, tapi tidak bertegur sapa. Karena pelaku ini, yang diperkirakan pelaku itu tetangga sebelah, tetangga kampung. Pernah diganggu tidak, Bu? Atau mungkin kalau sahabatnya cerita pernah nggak ada gangguan, mungkin berusaha untuk mendekati? Kalau dari anak saya yang curhat ini nggak pernah. Biasanya siapapun yang ganggu dia, siapa yang naksir dia selalu curhat gitu. Tapi yang ini nggak ada sih, aman-aman aja. Oke. Bu, ini pencarian difokuskan ke kebun, kemudian seperti wilayah hutan. Apakah kemudian juga ini jalur-jalur yang biasa juga dilalui oleh Nia ketika menjajakan dagangannya begitu? Jualan ini bukannya di hutan gitu, enggak ya Mbak. Kampung kami namanya kampung ya Mbak, ada kebun kayak gitu. Dan itu adalah jalur keseharian Nia jualan gitu, bukan rute baru. Dan itu bukan yang jalan kayak jalan hutan gitu, bukan. Tapi bentuknya memang kayak gitu, kayak kebun-kebun. Di sini kebanyakan itu kebun durian. Artinya Nia mengenali rute tersebut ya Bu, karena sudah sehari-hari dan ini bukan rute yang baru dilewati. Iya, itu rute dia sehari-hari jualan karena rumahnya nggak jauh dari situ, dari lokasi dia hilang. Oke, Bu, ini kan pelaku sampai dengan saat ini kan belum berhasil ditangkap. Apa yang dilakukan keluarga? Mungkin adakah upaya untuk perbantuan dari keluarga berinisiatif untuk bantu cari? Karena semakin cepat dicari, sudah pasti hukum ini bisa segera langsung ditindak. Ini seperti apa, Bu? Ya Mbak, jangankan keluarga ya Mbak, warga sekampung aja ikut mencari Mbak. Itu nggak siang nggak malam. Dari kepolisian juga turun tangan. Dari anjing pelacak hingga ke drone juga gitu. Terus warga juga ikut serta. Warga yang beda kabupaten pun ikut serta gitu. Oke. Gitu Mbak. Bu, berarti kan tahu ya proses pencarian. Ini kalau sampai sekarang belum ketemu itu bisa Ibu berdasarkan informasi medannya sulit kah? Memang daerahnya memang begitu sulit untuk menemukan orang jika bersembunyi di dalamnya? Atau seperti apa, bisa diceritakan Bu? Kalau medannya memang daerah kami ini adalah Bukit Barisan gitu. Jadi ya karena orang yang ini tersangka ini memang kebiasaan dia berburu. Jadi dia kayaknya menguasai medan pelariannya gitu. Kebiasaan dia berburu babi gitu. Oh, oke. Gitu Mbak. Baik, Bu Gumaria Anita, terima kasih informasinya. Kita tentu ikut berharap dan terus mendoakan agar pencarian terhadap pelaku ini bisa segera tertangkap dan kasus ini bisa segera ditindaklanjuti. Terima kasih Bu, selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono menghadiri seminar guru PAUD wilayah Matraman Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Suswono berjanji akan menaikkan gaji guru PAUD setara UMR. Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono hadiri seminar guru PAUD di wilayah Matraman dan Pulau Gadung yang dilaksanakan oleh DPP PKS. Suswono menyebutkan jika pertemuan tersebut dilakukan untuk menjaring aspirasi serta memberikan solusi bagi para guru yang sejalan dengan salah satu program PKS yakni Rumah Keluarga Indonesia. Menurut Suswono, guru PAUD memiliki peran penting dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter anak Indonesia sejak dini, sehingga ia menginginkan agar pemerintah daerah lebih menghargai para guru. Suswono pun berjanji menaikkan gaji guru PAUD minimal upah minimum provinsi atau UMP
atau lebih tinggi. Ia juga berharap dengan adanya program makan siang gratis serta kegiatan seminar bagi para guru dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul. Pemirsa, meski masa kampanye belum dimulai, pasangan Bacawagup Pramono Rano mengadakan sosialisasi. Hari ini Pramono Anung mengunjungi kediaman ulama, sementara Rano Karno menerima rekan-rekannya alumni SMA Negeri 6 Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung hari ini berkunjung ke kediaman Kiai Haji Zainuri yang merupakan penasihat Majelis Ulama Indonesia di kediamannya di Matraman, Jakarta Timur. Usai menggelar pertemuan secara tertutup, Kiai Haji Zainuri mengungkapkan harapan besar yang dititipkan kepada Pramono untuk Jakarta ke depan. Dalam pertemuan itu, Pramono Anung menyampaikan menolak politik identitas meski dirinya dan Rano Karno adalah Muslim. Sementara itu, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno Selasa pagi menerima kunjungan silaturahmi sejumlah alumni sekolah menengah atas atau SMA 3 Jakarta di kediamannya yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, mantan wakil gubernur Banten ini mendiskusikan sejumlah hal dalam dunia pendidikan, terutama terkait arah pendidikan di Jakarta ke depannya, serta harapan-harapan terkait dunia pendidikan di Jakarta. Mau kemana sih pendidikan di Jakarta ini? Makanya tadi saya coba presentasi. Pendidikan di Jakarta harusnya lebih bisa maksimal karena kan kita punya fasilitas, infrastruktur kita jauh lebih siap daripada yang lain. Nah, cuman memang untuk menunjang ke sana banyak strategi harus kita lakukan. SDM kita cukup baik. Kayak kemarin kita masalah tentang PPDB karena jumlah siswa dari SD ke SMP tidak bisa memenuhi kapasitas dari tempat kan. Nah, berarti kan pendidikan kita harus dibesarkan, terutama negeri. Misalnya dari SD lulusan ada 10.000, daya tampung SMP cuma 8.000, 2.000 mau kemana? Pasti akan ke swasta. Nah, mereka pasti maunya ke negeri karena kan gratis ataupun murah. Kalau swasta mahal. Nah, disinilah peran Pemda sebetulnya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak negeri yang sekolah di swasta itu adalah biaya beasiswa dari Pemda. Itu sistemnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana mengunjungi mantan gubernur DKI Jakarta Sutioso. Ya, sementara itu pasangan Dharma Kun mendapatkan banyak masukan dari Bang Yos tentang persoalan di Jakarta. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun Kunwardana menyambangi mantan gubernur DKI Jakarta Sutioso di kawasan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua paslon didampingi Ketua Tim Sukses Siti Fadila Supari. Sutioso mengajak kedua pasangan calon berkeliling Museum Bang Yos. Ketiganya kemudian berdiskusi selama 1,5 jam tentang persoalan di Jakarta. Tadi kami berbicara cukup banyak, hampir 1,5 jam, di mana beliau memberikan semua ilmunya yang pernah beliau lakukan selama beliau berkiprah di masa beliau memimpin Jakarta ini. Mulai dari urusan banjir dengan 13 sungai yang harus kita perhatikan, dan juga urusan transportasi, moda transportasi umum yang terintegrasi untuk meminimalisir kemacetan di Jakarta. Sebelumnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Rano juga mengunjungi Sutioso. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. PON ke-21 tahun 2024 di Aceh menimbulkan kegaduhan yang diduga dipicu oleh keputusan wasit yang kontroversi. Wasit dituding mendukung salah satu pihak. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda untuk Anda.
Kontestasi Pilkada Jakarta semakin memanas setelah 3 pasangan calon di pemilihan Gubernur Jakarta menunjuk ketua tim sukses pemenangan. Ridwan Kamil Suswono menunjuk mantan Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria, sebagai ketua tim pemenangan. Ahmad Riza Patria mengaku sudah membentuk susunan tim ses bersama 15 parpol pengusung pasangan Ridho dengan melibatkan sejumlah tokoh. Mulai dari generasi milenial atau kalangan anak muda, komunitas, serta elemen masyarakat yang ada di Jakarta. Sementara pasangan Pramono Anung Rano Karno mengusung Lis Hartono alias Cak Lontong, komedian yang kerap melontarkan guyonan politik. Cak Lontong mengaku akan lebih fokus melakukan pendekatan politik riang gembira di Pilkada Jakarta. Cak Lontong menilai strategi politik riang gembira yang akan ditawarkan ke warga Jakarta akan mampu menyampaikan visi misi pasangan Pramono Rano dengan efektif. Selanjutnya, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana juga tak mau ketinggalan. Pasangan dari jalur independen atau perseorangan ini telah menunjuk mantan Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Siti Fadila sebagai ketua tim pemenangan. Lantas, kubu mana yang efektif merebut hati warga Jakarta? Lalu apa plus minus dari penunjukan artis atau Wagub Jakarta dan mantan menteri sebagai ketua tim ses pemenangan? Dan benarkah tim ses yang dibentuk tersebut ala kadarnya? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita tahu bahwa sudah ditunjuk tim sukses masing-masing pasangan calon untuk Pilkada Jakarta. Pemirsa, sebut saja Cak Lontong, ada Ahmad Riza Patria, bahkan juga Siti Fadila Supari. Bagi sebagian kalangan, nama-nama ini sudah tidak asing. Tapi ada juga masyarakat yang beranggapan, kok nggak ada Raffi Ahmad ya? Atau mungkin influencer lainnya yang notabene lebih terkenal dari 3 nama-nama ini. Tapi saya tidak tahu pemirsa, apakah benar judul saya yang Anda saksikan saat ini benar adanya ketika tim sukses seakan ala kadarnya untuk Pilkada Jakarta. Ah, masa iya? Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pengamat politik kita Mas Pangi Syarwi sudah bersama saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Assalamualaikum, Cak. Ya, ini hari yang luar biasa buat kita, Mas Pangi. Ya. Karena 3 tim sukses hadir komplit, tidak ada perwakilan di sini. Langsung saja saya akan sapa mulai dari Ibu Siti Fadila Supari, ada juga Cak Lontong dan juga Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Caca Nisa. Baik, saya mau ke Cak Lontong dulu nih. Sebenarnya Cak Lontong setuju nggak sih dengan judul Apa Kabar Indonesia Malam? Tim ses ini seakan-akan ala kadarnya. Cak, mau ngapain ini untuk memenangkan paslon yang Cak Lontong ini mau endorse atau dorong ini? Berapa kadar nih kalau saya sebut ala kadarnya nih ya? Seperti apa, Cak? Ya, karena yang memberi judul, tapi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum, selamat malam. Pak Riza Patria, Bu Siti Supari, kita sehari bisa ketemu 3-4 kali nih, kayaknya kita sudah boleh bikin grup WhatsApp bertiga nih Bapak Ibu. Tapi menjawab pertanyaan Mbak Caca tadi ya, judulnya tim ses pilkada ala kadarnya, pas atau enggak gitu. Nah, menurut saya ketika yang memberi judul dari TV One ditanya kepada kita itu justru pertanyaan saya pas atau tidak itu gitu kan. karena buat kami mau pilkada ini kan tujuannya jelas-jelas ini untuk warga Jakarta. Jadi ketika masing-masing paslon menentukan timnya, kemudian memilih ketua tim suksesnya, itu saya kira bukan sesuatu yang ala kadarnya asal ada atau sekenanya, bukan, tetapi ini jelas sesuatu yang butuh pertimbangan karena tujuannya adalah bagaimana kita membuat pilkada DKI di daerah khusus Jakarta ini bisa memberikan kesempatan kepada seluruh warga Jakarta terlibat untuk menentukan pemimpinnya 5 tahun ke depan. Jadi kalau mungkin ditanyakan ke kami dan bukan ditanyakan kami ya, kami merasa
di tim kami ini bukan ala kadarnya, tapi kita memang mempersiapkan betul tim kami untuk membuat warga Jakarta bahagia. Oke. Itu Mbak Cat. Oke, ini luar biasa juga ya responnya. Enggak, kita nggak ala kadarnya. Sekarang saya ke Bang Riza Patria ini. Iya betul, Bang Riza Patria tahu konteks Jakarta, sudah menjadi kepala daerah di sana, wakil kepala daerah di sana. Tapi sempat ada yang berpikir begini ya Bang Riza ya, kirain influencer, nyaingin ini, Calontong ini kan populer nih. Oh ternyata yang turun gunung ini Bang Riza ya, ini bagaimana tanggapannya? Gimana sih? Ini nggak ada suaranya nih. Nggak kedengeran ya, baik nanti kita akan perbaiki komunikasi dengan Bang Riza. Saya ke Ibu Siti Fadila Supari. Bu Siti, cantik sendiri di tengah ketua tim sukses untuk paslon lain. Ibu, ada gimana ini rasanya mungkin di hati Ibu ini ya, mengingat Calontong terkenal. Bang Riza Patria ini mantan wakil gubernur. Bagaimana nih Bu Siti? Bu masih di mute Bu, boleh di unmute dulu. Aduh ini Pak Yanwar nggak? Ya terima kasih Mbak Caca. Betul ya Mbak Caca. Nah kalau saya lihat judulnya tim suksesnya ala kadarnya. Kalau ala kadarnya itu berarti sederhana, itu ya memang kalau independen penuh dengan kesederhanaan. Karena kita tidak punya sponsor, tidak ada tunjuk-menunjuk. Karena saya dengan paslon saya, paslon kami, itu adalah dari suatu gerakan yang sama. Jadi kami kalau dibilang ala kadarnya mungkin sederhana ya, ala kadarnya tim ses kami adalah tim ses yang mungkin paling sederhana di antara tiga tim ses yang ada. Ya ini karena kami memang apa namanya independen, yang namanya independen itu ya namanya nggak ada sponsor, mungkin tidak terlalu dekat dengan penguasa seperti dua paslon yang lain. Nah mungkin itu kalau ala kadarnya diartikan sebagai sederhana, it's okay. Memang kami sederhana. Oke, Ibu Siti Fadila Supari setuju ya? Sekarang. Iya, Bang Riza, boleh ditanggapi sekarang Bang Riza. Sempat ada yang berpikir bahwa yang turun gunung untuk tim sukses ini sekelas influencer, mungkin menyaingi Calontong begitu ya. Tapi sampai harus Bang Riza ini turun gunung, bagaimana? Iya saya bukan turun gunung, saya memang kan karena kader Partai Gerindra, saya ditunjuk oleh Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Emil, dan juga Pak Susono, dan juga pimpinan koalisi. Mungkin saya dianggap mengerti, memahami karakteristik Jakarta, memahami demografi, memahami program-program di Jakarta karena pernah 2,5 tahun menjadi wakil gubernur di periode sebelumnya. Jadi pimpinan memberikan kepercayaan ini kepada saya, amanah yang baik ini akan saya emban, saya laksanakan sebaik mungkin bagi kemenangan pasangan Ridho dan kemenangan seluruh warga Jakarta. Jadi tidak bukan sesimpel sederhana itu. Jadi ini bukan soal saya turun gunung atau tidak turun gunung. Saya kira penting bagi kita agar ke depan proses transisi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur harus berjalan mulus, lancar, kondusif, dan Jakarta yang tadi tidak lagi jadi ibu kota juga harus terus eksis, bahkan maju menjadi kota global, kota berkelas dunia, berkelas internasional, masyarakatnya semakin sejahtera, semakin bahagia, tidak hanya infrastruktur gedung-gedung tinggi menjulang, tapi juga transportasinya lebih terintegrasi lagi, pendidikan lebih baik lagi, kesehatan, dan masyarakatnya diberi ruang seluas-luasnya untuk dapat berinteraksi, berdialog, berdiskusi. Itu sebabnya kenapa ada program memberikan bantuan dana 100 sampai 200 juta setiap RW di 2.741 RW yang kurang lebih dari 500 miliar per tahun kami anggarkan agar pembangunan tidak hanya di pusat-pusat kota tapi terjadi di seluruh pelosok RW di seluruh Jakarta, dan masyarakat akan diskusi, berdialog, memikirkan, membahas bersama dana 200 juta ini per tahun digunakan untuk apa mempercantik RW-nya dengan taman,
kemudian membangun ruang-ruang untuk diskusi, atau digunakan untuk kuliner, tempat berolahraga, atau apapun, biarlah itu menjadi kewenangan warga di setiap RW di seluruh Jakarta, sehingga di situ terjadi dialog, interaksi, dan uang digunakan bersama, dimanfaatkan bersama, diawasi bersama untuk kepentingan bersama warga di setiap RW. Dan ini juga nanti akan memberi dampak mengurangi perkelahian, tawuran antar kampung di RW-RW atau di RT di wilayah Jakarta yang masih ada tawuran. Jadi program ini program pemberdayaan masyarakat di tingkat RW. Insya Allah Jakarta akan semakin baik. Oke, sekarang saya Mas Pangi dulu ya. Mas Pangi, boleh diberikan komentar bahwa ini kenapa sih diberikan judul seperti ini? Tapi kan ini mungkin ada respon publik juga bahwa difikirkan masyarakat yang menjadi ketua tim sukses orang-orang paling terkenal di Jakarta. Karena sempat disebut ada Raffi Ahmad, ada Komika dan lain-lain. Tapi ternyata inilah dipilih, pasti ada alasannya. Mas Pangi. Ya, tentu masing-masing punya cara ya. Kenapa menjadi penting nama-nama sosok public figure? Apakah itu komedian, termasuk latar belakang seperti Bu Menkes ya, Bu Siti Fadila, termasuk Pak Riza Patria. Jadi itu tentu punya alasan. Bagaimana kemudian kemampuan manajerial, kemampuan teknis untuk menggait irisan segmen pemilih Gen Z, milenial, baby boomers, Gen X dan seterusnya. Kemampuan untuk meyakinkan bahwa pasangan ini layak untuk dipilih. Apakah karena komediannya, apakah karena kemampuan dia selama ini menghibur rakyat, atau kemampuan politisi manajerial yang unggul selama ini, atau kemampuan yang lain, misalnya adalah Bu Menkes ini adalah peduli tentang kesehatan dan COVID dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi alasan untuk memilih selain memang kepentingan publik melihat ini adalah lagi-lagi langsung kepada calon sebenarnya, tidak hanya tim sukses gitu. Cak Lontong, saya tuh penasaran, Cak Lontong ini kan identik dari orang itu kan lucu gitu ya, komedian, stand up komedi. Ketika turun ke lapangan, begitu juga kah? Bercanda juga kah? Komedi juga kah? Atau bagaimana strateginya, Cak? Kalau saya sebenarnya kalau terlibat dalam hal yang berkaitan dengan politik kan juga bukan baru kali ini gitu ya. Ya mungkin sudah 10 tahun lebih saya terjun di dunia, walaupun tidak secara untuk politik praktisnya menjadi caleg atau dalam kontestasi menjadi pemimpin atau kepala daerah. Tapi bahwa ketika yang hadir seorang pelawak kemudian dianggap bercanda, itu saya kira tidak selalu seperti itu ya. Karena saya pun selalu melihat pada posisi di mana saya berdiri gitu ya. Ketika saya di rumah sebagai kepala keluarga kan bukan berarti saya juga harus bercanda, karena urusan masa depan rumah tangga saya, kemudian masa depan anak itu buat saya bukan hal untuk dicandakan. Apalagi dan dalam konteks pilkada seperti ini juga hal yang sama. Ketika saya ditunjuk, itu konteksnya adalah bagaimana kita ingin membawa pilkada di Jakarta ini dengan suasana yang riang gembira. Bukan berarti kita tanpa visi misi. Riang gembira itu adalah suasana yang ingin kita bangun. Makanya kita mengatakan bahwa Jakarta menyala ini menyatukan semuanya untuk selamanya. Jadi supaya karena sumber-sumber yang ada di Jakarta ini harus kita maksimalkan potensinya ya, dengan cara menyatukan mereka semua. Jadi kalau dipilih saya bukan karena konteksnya bercanda, tetapi memang kita ingin membawa ini ke riang gembira. Dan pasti kita punya tujuan yang lebih dari itu. Ditahan dulu Cak Lontong. Nah, sekarang nanti saya tanya kepada penantang di sini Bang Riza dan juga Ibu Siti Fadila Supari. Kalau Cak Lontong turun ke masyarakat, kampanye yang tadi serius itu jadi riang gembira karena kemasannya ini bercanda seperti itu, ringan. Bisa nggak ini Bang Riza dan juga Ibu Siti Fadila Supari dengan cara yang sama? Karena kalau tidak ini bahaya juga ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Istilahnya jangan sampai kalah lucu dari Cak Lontong. Bang Riza, nah ini bagaimana ini kalau Cak Lontong turun ketemu dengan masyarakat, sudah pasti jadi kerumunan perhatian masyarakat. Karena tampilannya serius saja tapi auranya udah lucu ini. Tampaknya Bang Riza harus jangan sampai kalah lucu ini Bang Riza.
Jadi yang pertama ya, mohon maaf ya, kalau kita kan harus mempelajari, kalau menjadi kepala daerah harus mempelajari bagaimana karakteristik daripada masyarakat daerah tersebut, yaitu Jakarta. Karakteristik Jakarta itu pertama, masyarakat Jakarta umumnya lebih cerdas, umumnya sangat kritis dan rasional, dan ekspektasinya sangat tinggi ya, sekalipun APBD-nya 83 triliun lebih naik setiap tahun, 83 triliun lebih naik setiap tahun, tapi harapan, keinginan, ekspektasi tinggi sekali, sehingga masyarakat Jakarta ingin memiliki pemimpin yang cerdas, yang pintar. Dan ternyata menurut survei, Bang Riza, audionya, ya Bang Riza, audionya sedikit terganggu. Ya boleh dilanjutkan Bang Riza. Kecenderungan masyarakat Jakarta ingin memilih pemimpin yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Alhamdulillah, Bang Emil sukses sebagai wali kota Bandung, sukses sebagai gubernur Jawa Barat, membawahi hampir 50 juta penduduk di Jawa Barat, provinsi terbesar. Jadi terkait belusukan turun, Bang Emil juga orang yang sangat santun, yang sangat sederhana, bersahaja, berinteraksi, berdialog. Masyarakat Jakarta tuh kritis, ingin dialog, ingin diskusi. Jadi kita di lapangan itu bukan tidak boleh ngelawak, boleh tentu dengan bercanda, dengan diskusi. Bang Emil juga suka bercanda, diskusi, tapi sekarang kita sedang mempersiapkan pasangan calon untuk pilkada. Nanti ada waktunya kita ngelawak, ada waktunya bercanda, ada waktu nyanyi-nyanyi. Tapi setiap kita turun, kita dengan masyarakat berbaur, berdiskusi, tanya jawab, mendengarkan aspirasi, dan menjelaskan program-program yang rasional, tidak yang muluk-muluk, tidak diawang-awang, dan selalu ingin melanjutkan program yang baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, dari Bang Yos, Bang Poke, Pak Jokowi, Ahok, Pak Jarot, Pak Anies, Pak PJ, dan semuanya. Tim sukses itu tugasnya tidak hanya mensosialisasikan visi dan misi ke masyarakat, tapi juga bisa berdebat membela calon yang mereka dukung, pemirsa. Calon Tong, tadi sudah ada kritik dari Bang Riza bahwa RK, Bang Riza sebagai tim sukses, orang berpengalaman. Ini mengkritik paslon yang abang dukung ini seperti apa, Calon Tong? Buat saya ini kan bagaimana kita meyakinkan warga Jakarta untuk memilih pemimpinnya ya. Jadi ya hal yang wajar ketika tim ses masing-masing paslon itu menyampaikan keunggulan dari pasangan calon yang diusungnya gitu. Dan kalau kita melihat juga pasangan Mas Pram, Bang Dul ini ada untuk masalah memimpin daerah juga. Bang Dul kan punya pengalaman ketika di Banten gitu ya, dan banyak hal juga yang prestasi-prestasi yang dicapai gitu. Tapi lebih dari itu bahwa kita berbicara tentang Jakarta, orientasi kita adalah membahagiakan warga Jakarta. Jadi saya kira menjadi bahan mendebat atau bagaimana kita berargumen untuk memuluskan pasangan calon yang kita usung itu hal yang wajar buat saya. Dan saya terima kasih tadi, saya kira Mas atau Bang Riza Patria itu bukan mengkritik paslon kami juga bukan, itu adalah hal ideal yang diharapkan untuk menjadi pemimpin di Jakarta saja gitu. Bu Siti Fadila Supari, kalau tadi Bang Riza itu mengunggulkan dengan pengalamannya, baik dari RK-nya dan juga ketua tim suksesnya. Dari Cak Lontong ini riang gembira kampanyenya. Kalau dari Darmakun ini apa yang mau ditonjolkan? Nah, sekarang dari Pak Riza dulu. Dia selalu menonjolkan pengalaman. Kalau kita melihat pengalaman, ya ngapain kita mesti pengalaman yang ada di Jawa Barat, di Jakarta kan ada Pak Anies. Yang paling pengalaman barangkali Pak Anies yang paling mutakhir. Nah, kenapa kalau dibandingkan pengalaman tentunya, tapi kenapa Pak Anies tidak ada yang mengajukan? Nah itu yang menjadi pertanyaan kalau berdasarkan pengalaman. Kalau itu pengalaman di Jawa Barat saya kira sangat berbeda dengan apa yang dihadapi di Jakarta, sangat berbeda walaupun di sana 50 juta, tapi karakteristik penduduknya sangat berbeda. Nah itu barangkali itu kritikan saya tentang pengalaman.
Ya memang pengalaman itu perlu, tapi tidaklah segala-galanya. Karena justru kita pengen wajah baru, pengen dengan suatu spirit baru. Kan selama ini sama saja, masih macet, masih banjir. Nah, kita tentu saja kita teruskan yang baik-baik, yang kira-kira bisa kita teruskan. Tapi kita wajah baru deh selama ini. Padahal ada sesuatu yang sangat menyakitkan, yaitu COVID. Dengan COVID pembangunan berhenti, ekonomi berhenti, PHK berhamburan, pengangguran banyak sekali. Tapi selama ini tidak tersentuh. Nah ini kami melihat karakteristik masyarakat Jakarta agak berbeda dengan paslon yang lain. Paslon yang lain melihat kayaknya masyarakat Jakarta ini adalah fine saja atau baik-baik saja. Kalau kami melihat luka COVID itu masih mendalam dan itu yang membuat mereka itu menderita. Nah ini adalah sasaran kami, ini adalah yang kami rangkul, mereka yang tidak terkait dengan partai politik, tetapi mereka yang menderita. Dan sekarang ada penurunan dari kesejahteraan menengah ke atas, justru bisa tergerus bahkan menjadi menengah ke bawah. Nah ini sekarang keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. Mereka tergencet banget dengan situasi itu. Ya mungkin kalau Cak Lontong bisa menghibur, bisa kita tersenyum. Saya melihat Pak Lontong yang serius aja, saya juga pengen ketawa begitu karena wajahnya yang sangat khas banget. Nah itu, tetapi nanti balik lagi ke rumah, mereka lihat adalah masalah. Nah itulah kami merangkul orang-orang yang bermasalah. Kami ingin mereka tidak dalam ketakutan COVID, mereka tidak dalam ketakutan andai kan nanti pandemi itu hadir. Baik, Ibu. Pandemi pasti akan hadir. Baik. Pasti akan hadir. Mas Panggi, sebenarnya boleh koreksi saya kalau saya salah. Sebenarnya fungsi dari tim sukses ini untuk pilkada itu apa sih? Karena ada di benak masyarakat, ya orang terkenal lah sebagai vote getter. Ketika datang turun ke masyarakat datang karena pengen ngelihat artis bahkan juga tim suksesnya. Iya, sebenarnya dari data Voxpol endorse dari tim sukses ya, itu tidak terlalu signifikan faktanya dibanding pada figur kandidat itu sendiri. Tapi kalau dalam konteks relawan, itu kan saya tidak terlalu suka dengan relawan ya. Saya lebih senang memang tim sukses. Karena apa? Ini formal, didaftarkan. Dan kerjanya lebih terukur. Nah, kemudian jurus apa yang akan dikeluarkan oleh tim sukses ini? Dia harus belanja masalah yang ada di Jakarta. Dan itu tidak bisa tidak serius. Karena apa? Masalah depresi, judi online, masalah kemudian begal, masalah Jakarta, apa yang disampaikan oleh Bang Riza, saya setuju. Jakarta itu karakteristik pemilih Jakarta itu rasional minta ampun, kritis minta ampun. Masalah di survei saya berbeda dengan survei-survei di daerah lain. Di survei daerah-daerah lain, kalau survei permasalahan yang mendesak, itu hanya pengangguran, lapangan pekerjaan, sembako naik. Tapi apa yang terjadi di Jakarta? Tidak itu, lebih kompleks. Bahkan sampai lingkungan, masalah sampah, tata ruang kota, tata ruang terbuka hijau, termasuk soal depresi, termasuk belanja masalah, kenapa mereka takut dengan masa depan mereka, kegelisahan hari ini misalnya kemampuan mereka dalam konteks menghadapi masalah, itu tidak gampang memang. Nah, karakteristik yang rational choice, itu memang agak berat. Dia kenapa? Karena dia berharap ada pemimpin yang hari-hari selama ini tidak mampu mengatasi masalah mereka. Nah, sekarang mencari solusi pemimpin yang memberikan harapan yang kira-kira mampu mengatasi masalah yang hari-hari belum teratasi selama ini. Harapan yang akan diberikan kepada mereka. Nah, itu memang tidak mudah. Maka ketika Cak Lontong menjadi tim sukses, dia melakukan kohabitasi bahwa dari komedian, dari melawak, kemudian dia harus beradaptasi dalam dunia politik, itu tidak gampang sebenarnya. Tetapi dalam konteks ini, beliau yakin bahwa pemilih yang suka melawak, yang good looking, yang tidak suka yang berat-berat juga ada. Segmen, nah kemampuan dari tim sukses, strategi apa yang akan mereka pakai, jurus apa yang akan mereka pakai untuk menggait apa sesuai dengan selera segmen masing-masing tadi. Ada komunitas hobi, ada komunitas anak muda, ada komunitas yang namanya Gen Z, milenial, ada komunitas hari ini adalah pedagang misalnya, ada komunitas banyak sekali, termasuk kemampuan mereka untuk membaca sense of politik, membaca situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Dan itu tidak sederhana.
Senada dengan apa dikatakan oleh Mas Pangi, kira-kira jurus apa, strategi apa nanti Cak Lontong jawab ketika turun ke masyarakat pakai strategi dan juga jurus apa? Jangan sekedar hadir formalitas belaka, sesaat lagi. Cak Lontong, ini ditanya dengan Mas Pangi di sini tadi di segmen berikutnya. Kira-kira mau pakai jurus apa, strategi apa untuk memenangi hati rakyat? Jadi ingin saya garis bawahi lagi ya bahwa ketika saya ditunjuk menjadi ketua tim ses, saya tidak melihat bahwa itu sebagai peluang saya sebagai seorang komedian. Tetapi saya melihat bahwa itu tanggung jawab saya sebagai seorang warga negara gitu ya. Dan saya memikirkan apa yang harus saya berikan kepada warga Jakarta. Dan fungsi saya di sini adalah bagaimana saya menjadi jembatan, menjadi salah satu media komunikasi antara paslon Mas Pram dan Bang Dul ini dengan warga Jakarta. Dan tentunya untuk mendeliverikan message-message, kemudian hal-hal program-program yang ingin disampaikan oleh paslon kami itu, nah disitulah saya hadir dan saya mengerahkan semua kemampuan saya semaksimal mungkin supaya tujuannya hanya message yang ingin disampaikan, apa yang ingin diberikan kepada warga Jakarta ini bisa diterima dengan baik, dengan benar, dan seperti yang kita harapkan. Jadi jangan melihat saya sebagai komedian ini adalah peluang buat saya untuk di area di luar kemampuan saya sebagai komedi, bukan. Tapi saya melihat bahwa ini tanggung jawab saya sebagai warga negara. Memang kebetulan saya seorang komedian sebagai profesi saya, tapi lebih dari itu adalah saya ingin mengkomunikasikan paslon kami, Mas Pram dan Bang Dul ini, menyampaikan apa yang ingin didapatkan atau diharapkan oleh warga Jakarta. Jadi posisi ini saya sebenarnya ada di dua sisi. Saya ingin membantu warga Jakarta bahagia dengan cara mendapatkan pemimpin yang tepat. Tapi dari sisi paslon, saya juga ingin memberikan dukungan supaya paslon yang kita bawa ini bisa mewujudkan harapan warga Jakarta untuk berbahagia. Jadi seperti itulah mungkin kira-kira. Oke, kalau Ibu Siti Fadila Supari seperti apa? Pakai jurus apa ini untuk memenangkan calon independen ini, Bu Siti? Sebetulnya tidak jauh-jauh sekali dengan gerakan kami sebelumnya. Gerakan kami sebelumnya itu adalah mengedukasi masyarakat dari dekat tentang keberbahayaan, ya itu kegiatan kami dulu. Jadi dengan pendekatan edukasi masyarakat terhadap pada kesehatan. Nah, kami mengusulkan paslon kami ini adalah seorang yang sangat paham sekali dengan bahaya atau bencana kesehatan. Di samping itu beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat jujur, integritasnya tinggi, walaupun belum pernah pengalaman untuk memimpin Jakarta. Tapi mereka sangat mengenal bagaimana dekatnya kami dengan masyarakat bawah atau masyarakat umum pada umumnya. Misalkan ketika pada waktu itu ada penyebaran nyamuk Wolbachia, masyarakat tidak mengerti kalau itu bahayanya apa dan bagaimana, maka kami memang sudah terbiasa turun ke bawah. Jadi tim kami itu memang sudah sangat terbiasa memberikan edukasi pada masyarakat. Jadi itu memang kegiatan kami sebelumnya. Jadi kami tinggal menyambung, tinggal merajut saja dan tinggal meyakinkan bahwa Pongrekun atau Dharmakun ini adalah mampu untuk melindungi mereka untuk keselamatan jiwa keluarga mereka. Jadi yang kami tekankan di sini adalah keselamatan jiwa mereka, yaitu harus tetap dalam keadaan aman dan beradab. Dan itu saja yang kita serukan, bahwa Anda akan aman dari usaha, aman dari segala macam. Mereka yang kita temui kebetulan bukan seluruhnya masyarakat yang menengah ke atas banget gitu ya.
tapi memang berpendidikan dan mereka biasanya concern terhadap kesehatan. Karena luka-luka COVID itu masih ada sampai sekarang, Mbak. Sampai sekarang, dan keterpurukan mereka itu dari COVID itu udah jelas tidak bisa disagah lagi. Dan mereka tidak mau, tentu saja nanti kalau ada pandemik lagi mereka akan tambah parah lagi. Pembangunan apapun berhenti, Mbak, kalau ada suatu bencana kesehatan. Itulah kami meyakinkan dari dekat, getok tular, face to face, itu yang kami lakukan. Memang tidak bergembira ya dengan sangat meriah gitu, karena kami memang ada keterbatasan dana karena kami tidak mempunyai sponsor seperti petugas-petugas partai ya, karena kami kan membawa suatu misi, membawa suatu ideologi yang kami ingin tanamkan pada masyarakat tentang bagaimana mereka harus bisa menjadi mandiri dalam situasi apapun juga. Baik, Ibu. Iya, kalau kami tanamkan. Kalau Bang Riza seperti apa? Pakai jurus apa, Bang? Pakai strategi apa? Audionya masih di mute, Bang Riza. Ya, tentu jurus dan strateginya karena pengalaman yang sudah terbukti, teruji ketika menjadi wali kota, sejak kampanye juga gubernur, juga akan diulang kembali di Jakarta ya. Masyarakat Jakarta yang kritis tadi itu senang berdialog, senang berdiskusi, betul tadi Mas Panggi. Tidak hanya Jakarta ingin tidak macet, tidak banjir, tapi bagaimana pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, kemudian bagaimana lapangan pekerjaan, sembako, inflasi, banyak sekali harapan yang besar dari warga Jakarta. Dengan segudang prestasi dan pengalaman inilah kami yakin dengan turun terus ke bawah, belusukan, menemui warga, diskusi, berdialog, tidak hanya dengan para orang tua dewasa, tapi juga dengan generasi milenial, generasi muda, Gen Z dan sebagainya. Itu terjadi dialog yang sangat interaktif, yang sangat baik, dan kami mendengarkan semua apa yang menjadi harapan dari keluar pasangan calon, memahami, mengerti, dan bisa menjelaskan secara gamblang, secara sederhana program-program apa yang akan disampaikan dan akan dilaksanakan dan diwujudkan, dan memahami sekali apa yang menjadi harapan warga Jakarta. Jadi kami optimis dengan terus turun ke bawah, terus belusukan, berdialog, membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, setiap hari dari pagi sampai malam ketemu dengan warga dalam forum-forum di lingkungan, forum-forum di luar pertemuan, maupun lewat WA, lewat telepon, diskusi langsung, lewat pertemuan-pertemuan apapun selalu dilakukan. Jadi kedua pasangan kami ini, yaitu Ridwan Kamil dan Pak Susono ini, tentu selalu memahami dan mengerti apa yang menjadi, dan pasangan ini pasangan yang sederhana, pasangan yang apa adanya, bersahaja, yang sabar, kemudian sopan, santun, tidak hanya pinter, cerdas, sekolahnya jauh di luar negeri, tapi juga pasangan yang sudah teruji pengalaman sebagai pemerintah daerah, wali kota, gubernur, dan Pak Susono sebagai Menteri Pertanian. Nanti diharapkan kehadiran Pak Menteri Pertanian, Pak Susono ini di Jakarta mampu terus menjaga inflasi, kebutuhan pokok agar harga-harga terjangkau, jadi ibu-ibu dapat memenuhi kebutuhannya, kemudian juga ekonomi di Jakarta semakin baik, warganya semakin sejahtera dan bahagia. Prinsipnya pasangan calon ini terus turun ke bawah, belusukan, mendengarkan masukan, aspirasi, harapan, dan kami memiliki jawaban dan sudah kami buktikan di Kota Bandung dan di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia bisa dibuktikan, dan insya Allah ya nanti di Jakarta juga dapat diwujudkan prestasi yang sudah ada di Kota Bandung dan Jawa Barat juga akan diwujudkan dengan prestasi yang lebih baik lagi di Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. Ya, Mas Panggi, boleh dikomentari 3 strategi tadi, kira-kira baik tidak? Bagus tidak? Nah, makanya dari strategi tadi, jurus yang dikeluarkan, kita menyambut 2-3 hal saja. Kan tadi tim suksesnya Pak Rano Karno ada Cak Lontong ya, Jakarta Menyala. Ada juga tadi ada tim suksesnya dari Pak Riza Patria, Jakarta Baru, Jakarta Maju. Terakhir tadi adalah ketua tim sukses Pak Darmakun, Ibu Siti Fadilah kan soal aman dan beradab. Nah, pertanyaan saya adalah,
apakah betul tadi dengan kemampuan tadi artinya dengan melawak buat rakyat lucu bagi rakyat, dia sudah bisa meyakinkan preferensi pengambilan keputusan karena alasan itu. Kemudian Bu Fadila juga, apakah dengan kemampuan Bu Fadila dua konteks keynote-nya adalah COVID dan kesehatan, apakah betul cukup dengan itu mereka cukup meyakinkan preferensi politiknya untuk memilih pasangan tersebut? Termasuk Pak Riza Patria dengan kemampuan pengalaman jam terbang tadi, apakah betul sudah cukup untuk meyakinkan preferensi pemilih segmen yang pemilihnya memang terbagi? Kalau tadi kinerja dan prestasi pengalaman, pasti itu pemilihnya rational choice. Kalau bicara tentang tadi melawak, hanya kemampuan melawak dan melucu, orang bahagia kemudian dia milih Cak Lontong dan calonnya, itu adalah pemilih yang sebenarnya memang psikologis. Tapi ada yang tadi pemilih yang seperti Bu Siti Fadila, persoalan kesehatan dan yang lain-lain, tadi COVID gitu. Jadi saya pikir ini memang tidak mudah ya. Politik ini tidak hanya soal hitam putih saja. Politik ini ada panggung depan, ada panggung belakang. Jadi kohabitasi yang dilakukan oleh Cak Lontong, ini kata Cak Lontong kan bukan dunia baru dia, karena dia pernah juga menjadi tim sukses ketika dengan presiden. Itu yang disampaikan Cak Lontong. Bagi Pak Riza Patria, beliau udah pernah pengalaman tadi, Bu Menkes, Ibu Siti Fadila juga punya jam terbang soal kesehatan tadi. Jadi menurut saya mengatakan ini tidak boleh sebagai hal yang menjadi sesuatu yang tidak teratasi. Pertanyaannya hanya sederhana, Mbak Cak. Kemampuan di dalam mengatasi masalah, belanja masalah, kalau itu dijawab, itulah segmen pemilih yang mereka akan miliki masing-masing. Itu Mas aja. Panggi, terima kasih banyak atas waktunya. Cak Lontong, Bang Riza, dan juga Ibu Siti. Kita tunggu nanti bagaimana kiprah, bahkan juga aksi-aksi yang luar biasa, jurus-jurus, bahkan juga strategi untuk memenangi hati warga Jakarta yang dilakukan oleh masing-masing tim sukses. Nah, sesaat lagi rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi. Ada apa, Ken? Ya, Caca Anissa dan juga pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda, pemirsa. Kami akan hadirkan informasi dari polisi yang terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus bullying yang menimpa mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia. Saat lagi informasi selengkapnya. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, polisi terus melakukan penyelidikan terkait kasus bullying yang menimpa mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Hingga saat ini polisi telah meminta keterangan 34 orang saksi. Penyelidikan terkait kasus yang melibatkan program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah semakin intensif. Hingga saat ini sudah ada 34 orang saksi telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian termasuk rekan-rekan satu angkatan, para chief angkatan PPDS, serta bendahara dari program tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Artanto mengatakan kehadiran ketua angkatan dan bendahara dinilai penting karena mengetahui banyak hal terkait alur keuangan dan dinamika internal angkatan PPDS. Soal statement pihak Undip dan RSUP Karyadi yang mengakui adanya perundungan di PPDS, Kombes Pol Artanto sangat mengapresiasi karena ini bisa dijadikan tumpuan untuk penyidik. Sebelumnya, Direktur Layanan Operasional RSUP Dr. Karyadi Mahabara Yang Putra mengakui adanya perundungan terhadap mahasiswa PPDS Prodi Anestesi Undip yang melakukan praktik di sana. Begitu pula dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang juga mengakui adanya perundungan. Ya, kita akan coba cari tahu apa kemudian perkembangan terbaru dari penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas kasus ini. Kami ajak Anda berbincang dengan Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Selamat malam, Pak Artanto. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Artanto, 34 orang saksi diperiksa. Siapa saja mereka yang diperiksa 34 orang ini? Ya, yang terakhir ya, kita melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap saksi, yaitu dari teman-teman seangkatan, kemudian dari PPDS, teman-teman PPDS yang melaksanakan perkuliahan, baik senior maupun juniornya. Ini teman-teman dari PPDS ini rata-rata dari chief angkatan maupun dari bendahara angkatan.
Kemudian kita melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap saksi-saksi tersebut dengan harapan dapat membuka atau mengungkap kasus ini. Oke. Pak, apa kemudian peran-peran dari sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sampai saat ini dalam kasus ini? Ya, ini sebagian besar mereka adalah sip angkatan, termasuk bendahara, karena ini berkaitan dengan anggaran yang selama ini kan dari almarhum Dr. Risma itu kan juga termasuk bendahara. Jadi kita akan sinkronisasi informasi yang didapat maupun fakta yang ada di lapangan, termasuk dari dokumen-dokumen maupun petunjuk yang lain. Sehingga penyidik di sini berupaya menyusun suatu peristiwa dengan harapan dapat mendapatkan adanya dugaan suatu tindak pidana dari peristiwa tersebut. Oke. Kalau kemudian bendahara, Pak, peran yang diperiksa juga cukup intensif, apakah ini juga salah satu upaya untuk bisa membuktikan ataupun merangkai adanya jalan cerita terhadap ada tidaknya unsur pidana dari sejumlah uang juga yang ditemukan ini ditransfer begitu dari almarhumah Dr. Aulia kepada para senior maupun juga rekan-rekan di PPDS Anestesi Undip? Ya, namanya penyidik ya, yang melakukan beberapa pemeriksaan dalam rangka mengungkap suatu perkara. Dinamika-dinamika yang di lapangan tentunya menjadi suatu hal yang harus diselidiki oleh penyidik, termasuk di sini masalah keuangan juga, demikian. Oke, bagaimana kemudian pihak kepolisian, Pak, juga menyikapi pengakuan yang akhirnya juga sudah disampaikan oleh pihak dari RSUP Dr. Karyadi dan juga pihak Undip sendiri atas ditemukannya tindakan bullying ataupun perundungan? Hal ini pihak kepolisian mengapresiasi dari statement Undip maupun dari Rumah Sakit Karyadi karena ini mendukung proses penyelidikan oleh para penyidik. Tentunya akan memudahkan proses penyidikan dan diharapkan dengan adanya dukungan tersebut, ini penyidik akan lebih mudah lagi untuk mengambil informasi atau data-data berikutnya. Oke, Pak Artanto, ini kemudian yang dicari ataupun goals-nya, apakah hanya membuktikan adanya tindakan ataupun bentuk perundungan seperti permintaan sejumlah uang yang tidak wajar, atau juga bisa mengarah, bisa saja kemudian ditemukan tindak pidana ataupun juga aksi perundungan lain yang misalnya melanggar hukum begitu, berpotensi ada tindak pidana di sana? Ya, di sini kan kita berawal dari pondasi laporan dari ibunda almarhum ya, yang melaporkan telah terjadi perundungan kepada almarhumah. Kemudian penyidik melakukan berbagai pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun mengklarifikasi saksi yang sudah ada dengan bukti-bukti yang telah diberikan. Nah, oleh karena itu dinamika dalam proses penyelidikan ini sangat luas sekali. Oleh karena itu berbagai data yang telah diberikan oleh pelapor maupun data-data informasi yang didapat oleh penyidik pada saat melakukan pemeriksaan ini terus dikembangkan dengan harapan penyidik dapat merangkai suatu peristiwa ini untuk menduga apakah peristiwa tersebut dapat naik menjadi tidak pidana atau dugaan tidak pidana. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Kombes Pol Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan ikuti terus bagaimana perkembangan penanganan kasus ini, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Ya, pemirsa, kami masih memiliki informasi untuk Anda di mana talang air yang berada di bangunan venue lapangan tembak indoor 10 meter ambruk akibat diterpa hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda. Atap venue cabang olahraga menembak PON 21 Aceh Sumut di Matale, Aceh Besar Aceh, ambruk. Terlihat ada atlet yang sedang berlatih di tempat tersebut ketika kejadian itu berlangsung. Beginilah detik-detik rekaman video warga pada saat ambruknya talang air di bangunan indoor venue lapangan tembak Rindam, Matale, Kabupaten Aceh Besar yang terjadi pada Selasa pagi tadi.
Dalam rekaman video juga sempat terlihat kepanikan para atlet dan panitia yang berada di dalam venue. Akibat kejadian ini, pihak delegasi teknik cabur menembak memutuskan menunda sementara jadwal pertandingan hingga masa perbaikan usai dikerjakan. Pelaksanaan PON ke-21 tahun 2024 menimbulkan kegaduhan yang diduga dipicu oleh keputusan wasit yang kontroversi. Wasit dituding mendukung salah satu pihak. Dalam pelaksanaan pertandingan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohan, TV One mengabarkan. Ya, kita lihat bagaimana pelaksanaan PON hingga hari ini, pemirsa. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami, Daud Sitohang. Assalamualaikum, selamat malam. Daud, bagaimana pantauan Anda pelaksanaan PON hingga saat ini? Baik, terima kasih Ken Ane dan seluruh pemirsa TV One. Hari ini merupakan hari ke-8 pertandingan cabang olahraga PON tahun 2024 yang diselenggarakan di Auditorium HKBP Nomensen Kota Pematang Siantar, di mana hari ke-8 ini terdapat 20 pertandingan cabang putra berbagai kelas yang mempertandingkan untuk meraih tiket babak semifinal. Dan sementara itu terkait dengan informasi atau klarifikasi dari pihak Pertina Pusat terkait dengan adanya 2 kasus yang menonjol di pelaksanaan cabur PON, Ketua Umum Pertina Bapak Komarudin Simanjuntak menegaskan bahwa apa yang diterapkan oleh Pertina selama pertandingan merupakan sudah kesepakatan dan mempedomi aturan secara profesional. Dan pasca terjadinya kedua kisru yang terjadi pada hari pertama dan hari kelima, pihak Pertina dan penyelenggara PON juga telah menonaktifkan wasit yang tidak melaksanakan
pertandingan dengan baik, begitu. Daud, ada kemudian masalah lain yang juga timbul di penyelenggaraan PON ini, di mana yang terbaru bahkan venue tembak indoor ini juga mengalami kerusakan. Informasinya seperti apa sampai saat ini? Baik, sampai saat ini pihak panitia untuk penyelenggara tembak indoor juga sudah memperbaiki lokasi yang terjadi kerusakan, demikian. Artinya sudahkah diketahui jadwal terbaru kapan kemudian cabang olahraga menembak ini juga akan dimulai kembali? Hingga saat ini kita belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut terkait dengan jadwal ulang cabur menembak, begitu, Kenane. Oke, Daud, kita ingin kembali mengkonfirmasi atas kasus dugaan atau dinilai wasit dalam cabang olahraga tinju ini yang dinilai tidak profesional. Sudah bisa dipastikan dan dikonfirmasi bahwa wasit ini dinonaktifkan? Ya, itu berdasarkan dari klarifikasi pengurus Pertina Pusat yang langsung dilakukan oleh Bapak Komarudin Simanjuntak di media center PON cabang tinju kemarin, bahwa menjelaskan bahwa pelatih yang memimpin pertandingan telah dinonaktifkan dari segala kegiatan tinju selama pelaksanaan PON. Juga termasuk pelatih dari petinju asal Lampung juga tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan tinju selama pelaksanaan PON berlangsung di Kota Pematang Siantar. Namun tadi kita juga telah berbincang-bincang dengan coach dari Lampung, yaitu Bapak Peter Samuel, yang merupakan pelatih dari petinju Rusdianto yang kemarin menurut versi mereka dikalahkan saat melawan petinju tuan rumah, mengatakan bahwa keputusan dari pihak Pertina yang melarang dirinya untuk ikut menyaksikan atau membawa timnya untuk pertandingan tinju adalah sangat disesalkan dan berharap agar itu bisa dirubah. Karena memang masih banyak petinju dari asal Lampung yang akan mengikuti kegiatan yang butuh pelatih untuk didampingi selama pertandingan tersebut. Begitu, Kenana. Baik, terima kasih. Daud Sitohang mengabarkan dari arena gelaran PON 21 tahun 2024. Ketua Kadin Daerah asal Aceh, Bangka Belitung, serta Kalimantan Utara mengklarifikasi beredarnya gambar dan isu 21 Kadin Daerah menolak Munaslup 2024. Dalam kesempatan ditemui di Gedung Kadin Jakarta Selatan, para Ketua Kadin Daerah menyebut Arsyad Rashid turut diundang dalam penyelenggaraan Munaslup, namun tak hadir. Usai terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Terpilih atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri hari ini menggelar rapat pertemuan internal bersama dengan para jajaran Kadin di Gedung Kadin Jakarta Selatan. Pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut menghadirkan 3 kepala Kadin daerah asal Aceh, Bangka Belitung, serta Kalimantan Utara. Sebagaimana berita yang beredar, ketiganya diketahui masuk ke dalam jajaran foto 21 kepala Kadin daerah yang menolak terselenggaranya Munaslup 2024. Di antaranya Ketua Umum Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Pieng, sebagai salah satu pimpinan sidang Munaslup. Adapun Thomas Jusman selaku Ketua Kadin Bangka Belitung, selain itu Kilit Laing selaku Ketua Kadin Kalimantan Utara. Ketiganya mengklarifikasi bahwa penyelenggaraan Munaslup dilaksanakan sesuai dengan aturan AD/ART yang berlaku. Mereka menyebut bahwa Kadin jangan sampai terpecah menjadi dualisme, melainkan harus bersatu dan bersinergi bersama pemerintah untuk meningkatkan perekonomian tanah air. Oleh karena itu kami yang melihat situasi ini agar bagaimana caranya Kadin ini kembali bersatu. Kami mengharapkan bahwa setelah terpilihnya Pak Anin sebagai Ketua Kadin melalui Munaslup kemarin, ya kita harapkan bahwa Kadin ini harus kembali bersatu karena harus dekat dengan pemerintah. Oleh karena itu kami mengharapkan dari Kadin daerah juga harus dekat dengan pemerintah. Baik Kadin Indonesia harus dekat dengan pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah yang berjalan sekarang, dan kami sebagai Kadin daerah juga harus dekat dengan pemerintah. Ya, saya dari daerah, saya tahu, ya biasalah kalau sering dulu kita kumpul-kumpul, itu saya lihat tuh foto yang lalu itu, ya itu biasalah. Tapi
saya kira yang mau saya tegaskan di sini ya klaim mengklaim silakan. Tapi saya rasa bukan saatnya sekarang kita klaim mengklaim. Munaslup sudah terjadi dan sudah berjalan dengan baik, sudah menghasilkan kepemimpinan Anindya Bakri. Sesungguhnya ini bukan masalah Arsyad atau Anin, ini masalah kecintaan kita daerah-daerah terhadap Kadin Indonesia sebagai lembaga organisasi usaha yang harus kita jaga supaya bisa tetap bersinergi dengan pemerintah. Teman-teman sepakat ini kita minta pertanggungjawaban beliau melalui Munas luar biasa. Dan ini hak konstitusi daerah karena kita sebagai bersama ALB anggota luar biasa Kadin karena itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi apa yang kita lakukan ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin. Dan proses ini kita tempuh dengan sebaik-baiknya selama beberapa bulan ini tempuh. Sehingga ada isu-isu di luar bahwa ini kudeta, ini ilegal, segala macam, tidak ada. Kepolisian Polda Sulawesi Tenggara mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gerbang wisata Kendari Toronipa yang menelan anggaran hingga 32 miliar rupiah. Sesaat lagi informasi. Kepolisian Polda Sulawesi Tenggara mulai lakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gerbang wisata Kendari Toronipa yang menelan anggaran 32 miliar rupiah. Hal itu merupakan respon dari viralnya kerusakan gerbang yang dinilai begitu cepat, padahal baru 7 bulan digunakan. Inilah pemirsa video viral yang memperlihatkan sejumlah kerusakan gerbang wisata yang menjadi akses utama menuju pantai Toronipa yang berlokasi di kawasan Kendari Cadi, perbatasan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Dalam video tersebut terlihat tanda-tanda kerusakan pada gerbang yang baru saja digunakan pada Februari 2024 lalu. Proyek pembangunan 4 gerbang ini menelan anggaran 32 miliar rupiah. Menanggapi sorotan itu, Kepolisian Polda Sulawesi Tenggara akan melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan pembangunan proyek tersebut. Pihaknya telah mengumpulkan data dan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. Selain menyelidiki dugaan penyimpangan proyek, polisi juga telah melakukan pengecekan seperti lampu dan kabel. Nantinya dari pengungkapan pencurian itu akan dikembangkan bersamaan dengan dugaan penyimpangan oleh Subdit Tipikor. Diketahui pasca viralnya gerbang tersebut, kini kondisi di beberapa sisi gerbang telah diperbaiki oleh para pekerja. Terlihat bangunan yang awalnya bocor saat ini telah ditambal dan dicat hingga nampak seperti semula. Jadi kemarin saya sudah perintahkan Dirkrimsus melalui Dirkrimsus ke Kasubdit Tipikor ya ikut melaksanakan lidik apakah benar ada penyimpangan di situ, dan kemarin Polresta sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian lampu dan alat-alat yang ada di gapura tersebut. Nah, ini sedang dalam proses, mudah-mudahan dari situ nantinya bisa berkembang antara yang melakukan pencurian dengan yang dilidik oleh Tipikor, nanti itu akan berkembang. Nanti akan kita sampaikan. Mobil pengantar anak sekolah mengalami kecelakaan di Kecamatan Mapanget, Manado, Sulawesi Utara. 2 siswa sekolah dasar meninggal dunia di lokasi kejadian dan 7 orang lainnya terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Kelurahan Paniki, Kecamatan Mapanget, Manado. Dalam sebuah video yang direkam warga, mobil terlihat dalam posisi terbalik. Warga setempat pun berdatangan memberikan pertolongan. Saat berada di tikungan, bus tiba-tiba menabrak pembatas jalan tengah dan kemudian terbalik di arah yang berlawanan. 2 siswa sekolah dasar tewas di tempat akibat tertimpa badan mobil, sedangkan 7 siswa lainnya dan sopir bus mengalami luka-luka. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat.
Aksi kawanan begal bersenjata api beraksi di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Meski sempat melepaskan tembakan, korban berhasil selamat. Dalam rekaman video kamera pengawas di sebuah toko di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu kemarin, para pelaku beraksi secara tiba-tiba. Terlihat satu dari 3 pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri para korban yang saat itu tengah duduk di depan sebuah toko yang sudah tutup. Para korban yang tengah memainkan handphone terlihat terkejut saat pelaku langsung menodongkan senjata apinya. Pelaku pun langsung merampas ponsel milik seorang pemudi yang duduk di antara 2 rekannya. Belum puas, pelaku kemudian berniat merampas handphone milik korban laki-laki, namun mendapatkan perlawanan. Pelaku yang kesal dengan aksi korban sempat melepaskan tembakan. Korban melawan dengan menendang pelaku hingga akhirnya pelaku melarikan diri. Dalam aksinya, pelaku berhasil merampas 1 buah handphone milik korban. Kini kasusnya telah ditangani pihak Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebuah mobil minibus ringsek tertimpa pohon tumbang di areal perkebunan Langkat, Sumatera Utara. Akibatnya 3 penumpang merupakan pemilik perkebunan meninggal dunia. Beginilah video amatir yang merekam sebuah mobil minibus yang ringsek akibat ditimpa pohon tumbang. Petugas bersama warga membantu memotong batang kayu dan mengevakuasi kelima korban. Menurut petugas, peristiwa yang terjadi di perkebunan durian yang berada di Desa Telaga, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pada saat kejadian, mobil melintas ketika kondisi angin kencang hingga membuat pohon tumbang. Akibat dari peristiwa ini, 3 dari 5 orang yang berada di dalam mobil tersebut meninggal dunia. Kini jasad 3 korban yang merupakan satu keluarga tersebut sudah dibawa ke rumah duka di Kota Medan, sedangkan 2 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Hancur 3 korban. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa Panca Darmansyah, pelaku pembunuhan berencana 4 anak kandung di Jagakarsa dalam sidang putusan pada Selasa siang. Hukuman tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Mengenakan rompi tahanan, terdakwa Panca Darmansyah, pelaku pembunuhan 4 anak kandungnya di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, masuk ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Ampera, Selasa siang. Lelaki bertubuh kurus itu kemudian hanya bisa tertunduk lesu ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Hakim Sulistyo Muhammad Dwi Putro membacakan vonis untuk dirinya. Dalam amar putusannya, Hakim menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 340 KUHP setelah melakukan perencanaan pembunuhan dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap para korban di rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Desember 2023 lalu. Selain itu, terdakwa juga dinilai tidak menunjukkan penyesalan ketika melakukan perbuatannya sehingga tidak ada hal yang meringankan dalam kasus pembunuhan tersebut. Vonis tersebut juga sesuai dengan tuntutan jaksa pada persidangan sebelumnya. Mendengar putusan itu, kuasa hukum terdakwa Panca Darmansyah, Amriyadi Pasaribu, menyatakan banding. Upaya hukum tersebut diajukan demi alasan keadilan. Menurutnya terdakwa memiliki gangguan kejiwaan, meski Amriyadi tidak menutup mata terhadap perbuatan keji yang dilakukan Panca. Terkait dengan dakwaan, tuntutan, begitu? Baik. Pasangan suami istri ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang berlokasi di Desa Sanisani, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Diduga kuat keduanya merupakan korban pembunuhan yang kini pelakunya masih dalam penyelidikan polisi. Puluhan warga Dusun Tokale ini digegerkan dengan kasus pembunuhan suami istri yang terjadi di salah satu rumah di Desa Sanisani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini terjadi pada Senin siang kemarin, di mana kedua korban tersebut awalnya ditemukan oleh kerabatnya dalam kondisi berlumuran darah.
Saksi yang melihat kejadian tersebut langsung melapor ke warga setempat sebelum akhirnya polisi datang ke lokasi. Saat ditemukan, kondisi kedua korban mengalami luka bacok senjata tajam pada bagian lengan, kaki, wajah, dan kepala. Informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam ini, pemirsa. Ya, benar sekali Ken, tapi kita harus mengingatkan kepada pemirsa Apa Kabar Indonesia malam untuk jangan lupa menyaksikan Catatan Demokrasi bersama Maria Segaf dan Andromeda Merkuri dengan judul Kisrupon dari Jalan Rusak sampai Bogementah. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.